Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Hugas IPA. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan eh, peristiwa penting di Indonesia eh, yang bernama G30 SPKI atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Langsung aja kita masuk ke latar belakangnya. Pada bulan Juli 1959, parlemen dibubarkan. Kemudian Soekarno menetapkan konstitusi di bawah dekret presiden, sekali lagi dengan dukungan penuh dari PKI. Ia memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat para jenderal militer ke posisi-posisi yang penting. Soekarno menjalankan sistem demokrasi terpimpin. PKI menyambut demokrasi terpimpin Soekarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan konsepsi, yaitu antara nasionalis, agama, dan komunis, atau yang biasa kita sebut dengan Nasako. Pada tahun 1965, Bung Karno mempunyai ide tentang Angkatan Kelima yang berdiri sendiri terlepas dari TNI. Pandangan lain mengatakan bahwa PKI lah yang mengusulkan Angkatan 5 tersebut dan mempersenjatai mereka. Petinggi Angkatan Darat tidak setuju dan hal ini mengakibatkan rasa curiga antara PKI dan militer. Jadi itu latar belakangnya, bikin suasana genting di Indonesia, bikin para jenderal terbunuh. Kenapa para jenderal terbunuh? Apa sebabnya? Kita dengar. Terus habis itu munculnya komunis di Indonesia, dimulai dari kedatangan Nif Late tahun 1983 sampai 1942 yang membawa paham komunis di Indonesia. Setelah setahun kedatangannya, ia mendirikan ISDV atau biasa disebut Perserikatan Sosial Demokrat India. Nah, pada zaman Hindia Belanda terjadi pemberontakan komunis antara lain pada tahun maksudnya 1926 di daerah sekitar Pulau Jawa di Sumatera Barat. Tahun 1927 tetapi mengalami kegagalan. Setelah itu PKI tidak muncul kembali dan baru muncul kembali tahun 1947. Ya, langsung Gerakan 30 SPKI. Sejak terpilih sebagai ketua PKI pada tahun 1951, nah jadi ketua PKI itu Aidit, DN Aidit telah membuat PKI menjadi partai yang besar setelah sebelumnya telah tenggelam karena peristiwa pemberontakan PKI di Madiun. Pada tahun 1965 dini hari, 6 jenderal senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang disalahkan pada para pengawal istana atau biasa disebut Cakra yang dianggap loyal kepada PKI dan pada saat itu dipimpin oleh Letkol Untung Panglima Komando Strategi Angkatan Darat saat itu Mayor Jenderal Soeharto kemudian mengadakan penumpasan terhadap tersebut tahun 1948. Jadi yang membereskan PKI itu adalah Mayor Jenderal Soeharto atau yang lebih dikenal sebagai Presiden Soeharto. Ya, tangkapan dan pembantaian yang sadis oleh PKI. Pada akhir 1965, antara 500.000 sampai dengan 1 juta anggota dan pendukung PKI telah menjadi korban pembunuhan dan ratusan ribu lainnya dipenjarakan di kampung konsentrasi tanpa adanya perlawanan sama sekali. Bayangkan begitu sadisnya PKI sampai berjuta-juta biasa nyawa orang bantai. Stop. Sewaktu regu-regu militer yang didukung dana CIA menangkap semua anggota dan pendukung PKI yang telah
terketahui dan melakukan pembantaian keji terhadap mereka. Majalah Time memberitakan pembunuhan-pembunuhan itu dilakukan dalam skala yang sedemikian sehingga pembuangan mayat menyebabkan personal sanitasi yang serius di Sumatera Utara, di mana udara yang lembab membawa bau mayat membusuk. Astagfirullahaladzim. Orang-orang dari daerah-daerah ini bercerita kepada kita tentang sungai-sungai kecil yang benar-benar terbendung oleh mayat. Dia bisa dibayangkan ya saudara-saudara, begitu sadis. Zaman dulu emang, untung zaman sekarang nggak ada ya. Ya, coba. Transportasi sungai menjadi terhambat secara serius. Bayangin, sungai terpenuhi oleh mayat hingga transportasi di terhambat. Itu bisa dibayangkan, saudara. Nah, ini dia korban-korban yang tewas oleh para PKI yang melakukan kudeta. Keenam perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjadi korban dalam peristiwa ini adalah Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Damro Haryono atau biasa disebut MT Haryono, Jalan MT Haryono, Mayor Jenderal Siswono Parman atau S. Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, Brigadir Jenderal Sitoyo Siswodiharjo. Kebanyakan dari mereka ada di jalan-jalan di Jakarta seperti Jalan MT Haryono, Ahmad Yani itu ada di Jakarta. Nama mereka diabadikan di sebuah jalan. Sementara itu Panglima TNI AH Nasution yang menjadi target utama berhasil meloloskan diri, tapi putrinya Ade Nasution tewas tertembak. Ajudannya Letu Fir Andres Tendean culik dan ditembak di lubang buaya. Sungguh kejam. Inilah kudeta yang dilakukan oleh para PKI. Di zaman sekarang juga ada kudeta, yaitu di Myanmar. Di Myanmar itu lagi sekejam-kejam melakukan kudeta, sampai ada salah satu mahasiswa cewek tembak oleh para militer Myanmar. Sungguh kejam. Langsung ke sini lagi. Pada akhir 1965 diperkirakan sekitar 500.000 hingga 1 juta dan penduduk PKI diduga menjadi korban pembunuhan, sedangkan ratusan ribu lainnya diasingkan di kampung konsentrasi. Diperingati pada zaman Orde Baru. Jadi G30S PKI itu diperingati pada tanggal 30 September. Hari berikutnya 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Pada masa pemerintah Soeharto, biasanya sebuah film mengenai kejadian tersebut juga ditayangkan di seluruh stasiun televisi di Indonesia setiap tahun pada tanggal 30 September. Bahkan sampai saat ini juga setiap tanggal 30 September selalu ditayangkan film G30 SPKI di TVRI atau di stasiun televisi lainnya dengan tujuan meningkatkan pengetahuan kepada bangsa kita, bangsa Indonesia, remaja-remaja peristiwa-peristiwa bersejarah di Indonesia. Selain itu, pada masa Soeharto biasanya dilakukan upacara bendera di Monumen Pancasila di Lubang Buaya dan dilanjutkan dengan tabur bunga di makam para pahlawan revolusi di TMP Kalibata, Taman Makan Pahlawan Kalibata. Sampai sekarang juga Presiden juga melakukan upacara-upacara yang memperingati kematian yang disebabkan oleh kudeta PKI. Namun sejak era reformasi
film ini sudah tidak ditayangkan lagi dan hanya tradisi tabur bunga yang dilanjutkan. Sebenarnya sampai sekarang juga masih ditayangkan ya, namun tidak semua stasiun televisi yang film tersebut. Ya, itu saja presentasi dari saya mengenai peristiwa G30. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi